pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan sekalipun dalam situasi sulit, kita masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapakku datang, Bapakku di sini. Kami datang Bapa menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, pagi yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat napas hidup yang masih Kau berikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada saat ini bagi kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami datang kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bye.
diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kita dibangun, dididik oleh firman Tuhan. Tak usah kau takut sebab Allah yang menjaga. Tak usah kau bimbang sebab Yesus ada beserta denganmu. Mari Kau berbicara, Kau berfirman pagi hari ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang terus menuntun langkah hidup kami.
juga kami semua yang mendengar pagi hari ini. Kami semua diurapi Tuhan, sehingga kami semua pagi hari ini dimampukan untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tes 1, 2, 3. Shalom Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua pagi hari yang dari sukacita, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sudah membawa korban pujian sembah kita bagi Tuhan kita, sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita membuka hati kita untuk kita sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mempercayai Tuhan sepenuhnya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Ayat 1, 2, 3. Ya, kita baca bersama-sama Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita sudah sering mendengar ya, baik hamba Tuhan, firman Tuhan juga, mungkin orang lain juga sering ngomong percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Sering kita mendengar kalimat ini Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, terutama saat kita sedang menghadapi masalah, atau mungkin saat kita sedang menghadapi kesulitan, menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita. Kita sering sekali mendengar kalimat ini, percayalah kepada Tuhan, seperti itu. Tetapi meskipun kalimat ini mudah untuk diucapkan, percayalah kepada Tuhan, gampangan ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk kita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan, seringkali sulit untuk kita lakukan. Benar atau benar Bapak Ibu Saudara? Gampangnya kita ngomong percaya kepada Tuhan, tetapi untuk melakukannya, untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita Bapak Ibu Saudara, terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang sebenarnya melatih kita untuk kita ini belajar percaya, seperti itu ya. Sebagai saya berikan contoh, misalnya ketika kita sedang berpergian seperti itu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, kita berpergian dengan mengendarai naik mobil seperti itu, atau mungkin naik bis seperti itu Bapak Saudara. Nah di situ kita mempercayakan orang yang mengemudikan mobil yang kita naiki, ya. Kita percayakan pada orang yang mengemudikan mobil yang kita naiki. Kalau kita naik mobil kita pribadi, mungkin kita percaya suami kita yang mengemudikan mobil, kita percaya kepada suami kita. Atau mungkin keluarga lagi, kita sebagai anak kita yang mengendarai orang tua kita, kita percaya pada orang tua kita. Kita naik bus, kita mempercayai pengemudi bis itu, sopir yang mengemudikan bis itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Kita mempercayai mereka yang mengemudikan mobil yang kita naiki, meski kita tahu Bapak Ibu Saudara, mereka itu juga orang yang tidak sempurna seperti kita, ya. Namun kita percaya bahwa si pengemudi tadi itu akan membawa kita tiba di tujuan dengan selamat, dengan aman. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita percaya kan kepada pengemudi yang mengemudikan mobil atau bis yang kita kendarai. Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin kita mau naik mobil itu. Kita takut kan terjadi apa-apa nanti. Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin kita akan
akan naik bus itu Bapak Ibu Saudara. Kita khawatir akan terjadi sesuatu di jalan nanti. Tapi jika berkaitan Bapak Ibu Saudara tadi kita percaya pada mereka gampang. Tapi jika kita ini berkaitan dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna dan mengetahui segalanya. Tuhan kita Tuhan yang maha tahu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Khususnya ketika kita ini sedang menghadapi masalah, khususnya saat kita sedang menghadapi persoalan seperti saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang susah untuk mempercayai Tuhan kita dengan sepenuhnya. Kita malah ragu untuk mempercayakan hidup kita untuk mempercayakan masalah pergumulan kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Kadang justru kita ini ragu. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Ya, kita naik mobil kita bisa percaya sama sopir yang mengendarai. Padahal kita tahu yang mengemudikan juga manusia biasa seperti kita, tidak sempurna, ada kekurangan seperti itu ya. Kita bisa percaya loh pasrah mungkin dalam mobil kita sampai percaya kita bisa tidur, tiba-tiba bangun udah sampai tujuan. Tetapi kadang kita punya Tuhan Yesus pribadi yang sempurna, Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Terkadang kita susah untuk kita ini mempercayakan seluruh hidup kita, mempercayakan seluruh pergumulan masalah kita di dalam tangan Tuhan. Kita ada ragu, kurang percaya. Kenapa bisa seperti itu? Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, untuk pagi hari ini kita akan belajar ada dua hal kebenaran yang bisa menolong kita untuk membangun kepercayaan kita ini kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Saudara, mempercayai Tuhan itu dimulai dari apa? Dari mengenalnya. Mari kita baca Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Firman Tuhan katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita mau belajar Bapak Saudara, untuk kita rindu, kita bisa mengenal Tuhan kita dengan lebih lagi. Kembali pada contoh tadi ya, berpergian kita percaya pada orang tua kita percaya pada mungkin suami kita, atau sopir yang mengemudikan mobil yang kita tumpangi tadi. Kita percaya bahwa mereka itu sanggup mengendalikan mobil dan kita tidak akan mengalami kecelakaan seperti itu. Kita percaya sama mereka Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa kita bisa percaya kepada mereka? Mungkin karena kita tahu siapa mereka ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ada dengar, wah saya tahu sopirku si A ini dulu pernah menang lomba jadi sopir teladan, mungkin seperti itu. Mungkin kita tahu, aku tahu suamiku sudah mahir mengendalikan mobil karena dari sekolah dia sudah bisa nyetir, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin, wah aku tahu kalau papaku yang nyetir itu sekiranya bisa tenang seperti itu, sehingga aku gak mabuk, aku gak pusing. Kita percaya sama pada mereka yang saya kasih dalam itu. Atau mungkin karena kita kita sudah memiliki relasi pribadi, kita punya hubungan secara pribadi dengan mereka. Contoh seperti kita yang sudah nikah ya, kita nikah sudah lama, kita sudah ngerti betul kalau suami kita ini mahir nyetir mobilnya. Seperti saya katakan tadi ya, kita sudah mengenal, oh si A sopir pribadiku itu sudah lama sekali jadi sopir pribadi di dalam keluargaku, sudah puluhan tahun mungkin seperti itu, sehingga kita sudah mengenal betul bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya seperti itu, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Kita sudah mengenal betul siapa sopir pribadi kita itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Dan kita tahu, kita mengenal seperti keluarga, bahwa sopir kita ini, supir si A ini bisa dipercaya orangnya
sayang sama anak-anakku, mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dan yakin bahwa mereka yang mengendarai, yang mengemudikan mobil kita tadi, mereka itu peduli terhadap kita dan tidak akan membiarkan kita celaka seperti itu. Kita mengenal mereka betul. Gak mungkin suamiku nyopir akan sengaja di mobilnya ditabrakkan seperti itu ya. Kita kenal betul. Gak mungkin sopirku si A akan menyelakakan aku sekeluarga. Dia sudah lama ikut keluargamu dan mengasihi keluargamu. Kita mengenal mereka. Kita bisa mengenal karena apa? Sudah ada relasi hubungan secara dekat, secara pribadi dengan supir kita tadi seperti itu Bapak Saudara. Jadi untuk bisa menumbuhkan kepercayaan, kita bisa percaya dengan seseorang, dibutuhkan adanya relasi, ada hubungan yang erat seperti itu. Sering berkomunikasi ya, sering bertemu, sering berkomunikasi, bergaul, akrab seperti itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Sering bertemu seperti itu sehingga menumbuhkan kepercayaan, akhirnya kita bisa percaya. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, relasi atau hubungan inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita kepada mereka. Jadi apakah yang menghalangi kita untuk kita percaya sepenuhnya pada Tuhan sebenarnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk kita bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya? Padahal kita untuk mempercayai tadi ya, sopir kita atau siapa kita bisa. Tapi sebenarnya apa yang menghalangi kita untuk kita ini bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan kita? Tuhan kita pribadi yang sempurna, pribadi yang bisa melakukan segala hal seperti itu, pribadi yang maha tahu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang menghalangi kita untuk kita ini bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita? Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu kebenaran yang sulit untuk kita pahami adalah apa? Kita bertanya, kenapa Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin ada tanda tanya di dalam diri kita. Kita mikir, kalau Tuhan itu peduli dengan aku, kalau Tuhan itu memang mengasihi aku menjadi anaknya, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang setia, yang sangat mengasihi. Mengapa mengizinkan kok hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam hidupku? Kalau memang Tuhan mengasihi aku, pasti Dia mengizinkan hal-hal yang baik. Ya, aku berdoa, doaku dijawab seperti itu ya. Aku sakit, aku disembuhkan, aku butuh sesuatu, Tuhan menyediakan. Kita berpikir kalau Tuhan memang mengasihi kita, maka hal-hal yang baik saja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kenapa? Kalau memang Tuhan mengasihi aku, kenapa hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupanku? Aku sudah setia berdoa, aku sudah setia beribadah, bahkan aku sudah melayani Tuhan. Kenapa aku masih mengalami masalah yang terus silih berganti terjadi dalam kehidupanku? Itu hal yang menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tapi jika kita mengenal Tuhan kita lebih jauh Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu melihat bahwa inilah sesungguhnya cara Tuhan itu bekerja Bapak Ibu Saudara. Hal-hal baik dan hal buruk diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara cara Tuhan bekerja. Dan kita harus yakin percaya bahwa Dia tetap akan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Walaupun hal-hal buruk dan hal-hal baik Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita mengenal Tuhan kita secara pribadi, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, walaupun masalah diizinkan terjadi, walaupun kesulitan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap menyertai kita meski kita diizinkan ada di saat-saat yang terburuk sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal Tuhan kita secara pribadi, kita akan mampu melihat, oh Tuhan izinkan ini terjadi, aku diizinkan mengalami semua ini.
bisa melihat Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Amin Bapak Ibu Saudara. Perlindungan Tuhan tetap Tuhan nyatakan, kasih-Nya tetap dinyatakan, pemeliharaannya tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Benar atau tidak Bapak Ibu Saudara? Kita diizinkan lewat masalah A, masalah B, masalah C, tapi kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan terus ikut bekerja untuk menolong kita, untuk melindungi kita, untuk menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat, ya baru beberapa saat kemarin kita mungkin sudah baca ada kesaksian bagaimana satu keluarga yang akan pergi ke Pontianak, ya, naik pesawat Sriwijaya Air. Mereka sekeluarga sudah beli tiket Bapak Ibu Saudara, dan itu nggak murah ya, toh pasti jutaan satu keluarga. Tetapi ternyata mereka tidak diizinkan pada hari H untuk berangkat dengan alasan apa, ceknya, tesnya atau apa, saya lupa Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, mereka tidak jadi berangkat ke Pontianak, dan tiketnya berapa juta itu uangnya hilang. Wah, secara manusia mungkin rasanya, oh kenapa ini bisa terjadi, aku rugi berapa juta uang harus aku buang. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang tidak mengenakan diizinkan terjadi, tetapi lewat peristiwa itu justru Tuhan menyelamatkan mereka satu keluarga. Mereka lolos daripada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang masuk ke laut, ya Bapak Ibu Saudara, dan berapa puluh penumpang itu meninggal dunia. Mereka kehilangan uang jutaan rupiah, Tuhan izinkan terjadi, tapi justru nyawa mereka sekeluarga mengalami keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau belajar saat ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, untuk mempercayai Tuhan kita dengan sepenuhnya. Kita akan bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya kalau kita mengenal siapa Tuhan kita. Karena itu biarlah seperti Hosea 6 tadi katakan, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau menyukai pengenalan akan Allah kita lebih lagi. Kita mau menyukai pengenalan akan Allah kita lebih lagi. Kita perlu Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenal kalau ada hubungan. Kita bisa mengenal kalau kita sering berkomunikasi. Kita bisa mengenal lebih lagi kalau kita ini sering bertemu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Amin. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Saya bisa mengenal suami saya lebih lagi karena apa? Sejak jadi suami saya, kami lebih sering berhubungan, kami sering berkomunikasi. Setiap hari kami bisa ketemu Bapak Ibu Saudara, sehingga semakin bisa mengenal pribadi. Oh, Pak Robert itu seperti ini, yang dia suka seperti ini, yang dia tidak suka seperti ini. Kalau saya seperti ini, dia tidak suka. Bisa lebih mengenal. Karena itu kita perlu membangun hubungan lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Tambah jam-jam doa kita, tambah jam-jam kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu mengenal Tuhan kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab memberi banyak contoh tentang orang-orang yang tetap saleh dan tetap setia meski menghadapi pencobaan dan kesukaran. Sebagai contoh, saya berikan satu contoh saja, siapa Bapak Saudara? Ayub. Ya, kita tahu betul bagaimana kisah Ayub, penderitaan yang luar biasa. Dia sudah diberkati Tuhan, punya istri, punya anak, berkat Tuhan sungguh luar biasa. Pasti senang ya diberkati Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba diizinkan hal yang buruk terjadi? Des ya, istri anak-anaknya meninggal, hartanya habis, bahkan tinggal istrinya justru mengajak dia protes sama Tuhan. Bapak Ibu, istrinya meninggalkan dia. Hal yang buruk terjadi. Bisa saja Ayub protes dan Ayub tidak lagi mau percaya pada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Ayub. Dia adalah orang yang saleh. Dia tidak marah, dia tidak protes pada Tuhan, dia tetap setia. Dan kalau kita baca kisah Ayub ya, di Ayub 13 ayat 15 dikatakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak berhenti untuk percaya. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dia. Tuhan pasti
akan pulihkan keadaannya. Dan imannya, keyakinannya itu yang menyelamatkan dia, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat akhirnya Tuhan pulihkan semua keadaannya. Dia diberkati kembali. Dia kembali diizinkan punya istri dan anak-anak yang cantik, anak-anak yang baik, Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih Tuhan. Dia betul mengenal. Ayub bisa kuat, Ayub bisa tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap bisa mempercayai bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dia. Karena apa? Karena Ayub mengenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau Ayub bisa, kita semua di sini, kita juga anak-anak Tuhan, kita pasti bisa. Kita mau belajar mulai hari ini untuk kita bisa mengenal Tuhan kita pribadi, Tuhan kita lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan kita pada Tuhan itu akan bertumbuh ketika kita ini mengenal Dia dengan lebih dekat lagi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mempercayai Tuhan itu dimulai dari apa? Dari mengakui bahwa kita sesungguhnya itu nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Mempercayai Tuhan dimulai dari apa? Kita mau mengakui bahwa sebenarnya, bahwa sesungguhnya kita ini tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita akan bisa mempercayai Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan sepenuh hati kita ketika kita mau mengakui bahwa kita sesungguhnya nggak tahu apa-apa. Kembali tadi ya, contoh saya, kita naik mobil dikendarai oleh sopir kita seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita mungkin tidak tahu jalan menuju ke sana. Sebagai contoh saya tahu Jakarta, tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk saya pergi ke Jakarta, saya tidak tahu. Saya harus lewat mana dulu. Kalau dari Kroya saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi ketika itu saya pergi Jakarta, mungkin saya naik bis malam, Sinar Jaya misalnya. Saya naik bis, saya bayar, saya naik, dan saya duduk. Saya punya keyakinan, saya percaya bahwa sopir bus Sinar Jaya yang saya naik itu akan membawa saya bisa tiba di kota Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak ngerti nanti pertama mau lewat mana, terus lewat mana. Saya tidak ngerti. Saya duduk di atas bus, saya pasrah, saya berserah, saya percaya kepada sopir tadi. Saya percaya, saya sudah bayar naik bus Sinar Jaya itu. Sopir ini pasti akan membawa saya bisa tiba di kota Jakarta. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu apa-apa, dengan kata lain kita mau berserah. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita mengerti dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin gak tahu bagaimana suatu hal bisa terjadi. Dan seharusnya kita nanti mau ambil keputusan, kita mau ambil kita tidak ngerti jalan keluar apa yang harus kita lakukan dalam situasi mungkin kita sedang dalam masalah, Bapak Ibu saya kasih tahu. Itu terjadi seperti itu dalam kehidupan kita ini ya, perjalanan hidup kita ini tidak ngerti, tiba-tiba ada suatu masalah yang diizinkan, kita mau nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi dan sekarang apa yang harus kita lakukan, kita tidak ngerti seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam situasi seperti itu saatnya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita ini belajar mempercayai Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Dengan apa, Bapak? Dengan mengakui diri bahwa oh ya Tuhan, aku tidak ngerti lagi apa yang harus aku lakukan. Kita mau belajar berserah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan andalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan andalkan pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, Bapak Ibu Saudara.
tapi kita mau belajar mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dengan apa? Dengan berserah total kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mohon tuntunanmu, aku mohon hikmatmu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyerahkan jalan-jalan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ketika kelihatannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuntun kita, Tuhan mungkin berbicara lewat firman-Nya, Tuhan perintahkan suatu kepada kita, mungkin sepertinya kelihatannya tidak masuk akal bagi kita seperti itu. Kita mau belajar mempercayainya. Kita mau belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh dari Yosua, ya, Yosua diperintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko Bapak Ibu Saudara. Mengelilingi tembok Yeriko, ya, disuruh mengelilingi selama 7 kali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan tembok itu nanti akan runtuh seperti itu. Secara logika mana mungkin ya tembok yang tebal setinggi itu hanya dengan dikelilingi Bapak Ibu Saudara, dikelilingi sampai puji Tuhan dikelilingi bisa runtuh. Masuk akal nggak Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan? Nggak masuk akal. Mau dipikirkan secara waduh bagaimana, nggak masuk akal. Tapi Yosua mau taat melakukannya. Dan kita melihat Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Yosua mempercayai Tuhan, mencari Allah, dan mengambil keputusan untuk taat kepada perintah Allah itu Bapak Ibu. Dan kita melihat tembok itu benar-benar runtuh, persis sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan pada Yosua. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bertumbuh ketika kita sadar bahwa jalannya Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan kita, dan kita taat kepada perintahnya Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan kita pada Tuhan itu akan tumbuh ketika kita sadar, oh iya, jalan bukan jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada jalanku, dan aku mau taat kepada perintahnya. Ketika kita ambil keputusan kita mau lakukan itu Bapak Ibu saya kasih, dan mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jalan Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat daripada jalan kita sendiri, daripada pikiran kita sendiri, daripada logika kita sendiri. Dan aku mau taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Maka kita akan bisa Bapak Ibu Saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasrah berserah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin berbahagia Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu untuk bersyukur. Dan kita ini akan bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita ini mau berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita ini mau berserah kepada Tuhan, maka kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi, kita akan bisa berbahagia ketika kita ini bersyukur. Dan kita ini akan bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita ini berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita ini mau berserah kepada Tuhan, kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan dua kebenaran tadi? Inilah yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa mengenal Tuhan kita dengan sepenuh hati kita ketika kita mau meluangkan waktu bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu, kita akan bisa mempercayai Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, kita bisa mempercayai Tuhan kita kalau kita ini Bapak Ibu Saudara mengakui bahwa kita ini terbatas dalam pengertian kita, bahwa kita mau menyadari bahwa pikiran Tuhan, jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada pikiran dan jalan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau taat kepadanya meski terkadang perintah Tuhan itu sulit untuk kita mengerti, tapi kita mau belajar taat Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan bisa mempercayai Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu ketika kita bisa percaya sama Tuhan, wah Tuhan masalahku kayak begini Tuhan, Tuhan perintahkan, Tuhan bicara kamu harus begini, kamu harus begini. Rasanya sulit, tidak bisa kita mengerti begitu. Tapi ketika kita ini mau berserah total dan percaya, maka keajaiban
keajaiban, maka mujizat Tuhan, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan kita. Kita tidak ngerti, tapi satu hal kita mau percaya, Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa kita. Amin. Tuhan punya banyak cara Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan keadaan kita. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang worship leader, main musik, silakan. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Mari Kau tanamkan firman di dalam hati kami, untuk kami buat sebagai anak-anak-Mu, kami boleh belajar untuk mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami bisa mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami ketika kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan kami boleh mengakui bahwa jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami. Pikiran Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kami, dan kami boleh belajar untuk taat kepada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami percaya Tuhan, segala pergumulan masalah kami mau kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dengan iman, Kau pasti Tuhan sanggup menolong kami Tuhan. Kau punya banyak cara untuk menolong kami. Kau punya banyak cara untuk menjawab doa-doa kami, memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Dan Kau Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta Hana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan talenta dan berkati pelayanan kepada. Mari sekarang kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya berkat, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani, Kau sediakan buat hamba-Mu apa yang diperlukannya Tuhan sediakan. Sekarang Tuhan kami datang dengan membawa persembahan, sucikan kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan. Pakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu Terima kasih.
khusus atau tambahan, tetapi untuk sementara tetap kegiatan gereja belum bisa dilaksanakan secara maksimal, tapi setiap hari Minggu tetap kita akan ada ibadah tatap muka di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir ikuti ibadah bersama-sama kami di tempat ini, silakan hadir. Tapi yang belum bisa, terutama yang ada di luar Kroya, bisa mengikuti ibadah secara online melalui Facebook di Betani Kroya, dan atau bisa mengikuti di YouTube yaitu Betani Ministry Kroya. Sekali lagi saya mengingatkan, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker. Karena Bapak Ibu Saudara memang tidak 24 jam saat ini, apalagi sama PSBB. Penjagaan polisi seperti itu tidak 24 jam, tapi sewaktu-waktu tiba-tiba muncul seperti itu, daerah mana, pindah-pindah Bapak Ibu Saudara. Jadi patuhi, pakai masker untuk kesehatan kita juga ya Bapak Ibu saya kasih, dan Tuhan, rajin cuci tangan seperti itu. Dan sekali lagi jangan terlalu berdekatan ya, jaga jarak Bapak Ibu saya kasih, dan Tuhan dimanapun kita berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami ucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami merasakan akan kehadiran-Mu, kami merasakan akan jamahan dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan-Mu pagi hari ini, juga anak-anak-Mu yang setia mendengarkan 1/10 mirip-Mu. Kami mau terus pegang akan janji firman-Mu, karena Kau berjanji dan Kau pasti menggenapkan setiap janji-Mu. Janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan Kau akan menghabis segala belalang-belalang, pengering-pengering, pindah dan lompatan yang akan menghalangi berkat Tuhan dicurahkan, yang akan memakan habis berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Kau akan habis jauh-jauh dari kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu yang terus taat dan setia padamu. Kami boleh hidup di bawah langit terbuka. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sehati bersama-sama berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Elis Tuhan, saat ini sedang sakit, biarlah Kau menjamah lambungnya saat ini. Dan oleh bilut-bilut darah Yesus kami percaya Ibu Elis terima kesembuhan pagi hari ini. Kau menyembuhkan Ibu Elis Tuhan, sehingga Ibu Elis boleh sehat, boleh beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Kau juga menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, yang sedang dalam pergumulan dan masalah, Tuhan Kau menolong, memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan masalah. Terima kasih Tuhan, dan kami pagi ini kami pulang diberkati Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya pagi hari ini segala berkat